A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita sangat sedih bahwa di negara kita, di negeri kita tercinta ini, baru-baru ini kita melihat bentrokan antar dua kubu yang pro terhadap Palestina dan orang yang pro terhadap penjajah atau ya, Israel. Hai kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel kamu, ya. Sedikit-sedikit kamu apakan ke agama habis itu muslim semua itu. Hai kaum Israel, bantai semua itu, baik orang Indonesia yang ada di sana, bunuh semua itu, ya. Indonesia ini terlalu banyak komentar, bila perlu kasih bom ke Indonesia, di Jakarta di sana dibom itu, ya. Begitu. Kita bisa melihat sendiri pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab mewasiatkan Palestina ini kepada tiga umat memang, yaitu untuk hidup damai kepada umat Nasrani, kepada umat Islam, dan kepada umat Yahudi, untuk hidup berdampingan dan berdamai di Yerusalem. Tetapi pada ujung-ujungnya bukan berdamai, tapi malah bertikai untuk merebut tanah tersebut, ya. Sampai-sampai peperangan itu merenggut banyak nyawa. Dan sangat disayangkan teman-teman, di Indonesia ada gerakan-gerakan yang justru mensupport Israel. Ketika seluruh dunia mengecam Israel, di Indonesia malah mensupport, bahkan membawa bendera Israel di Indonesia. Dan ketika saya membaca beritanya, sangat-sangat miris. Sangat-sangat miris, teman-teman. Kita semua sebagai umat muslim, ketika istighosah, berdoa bersama, dan memberikan donasi terhadap Palestina, ini adalah suatu rasa kemanusiaan terhadap apa yang terjadi di sana. Bukan hanya semerta-merta kita mensupport perangnya. No, kita menginginkan kemerdekaan, kita menginginkan perdamaian. Kadang ketika kita menyuarakan tentang perdamaian, tanggapan oleh masyarakat yang sentimen itu beda. Maka jangan sentimen. Kalau mau berbicara itu harus dengan data. Dan di sini yang sangat membuat saya miris, yang katanya ini Kristen, tetapi malah menyerang orang-orang yang sedang berdoa bersama. Malah ada katanya yang sampai meninggal, teman-teman. Allahu Akbar. Oke, sebelum saya memberikan pendapat, mari kita simak seperti apa beberapa cuplikan kejadian yang ada di sana. Ya. Bawa bendera Israel, membawa apa itu, senjata tajam apa? Oh iya, berpakaian adat. Allah. Ya Allah. Ya, bawa sajam ya. Ya Allah. Kenapa bisa begini? Ya Allah. Karena sudah makan korban ya teman-teman. Bener, terlihat jelas ya di situ membawa bendera Israel. Ya Allah. Coba kita baca narasinya. Ini dari, kayaknya ini orang-orang kafir lagi melonjak karena genosida yang sedang Yahudi lakukan di Palestina. Komplotan Kristen radikal atau anti-Israel ganggu dan serang aksi damai bela Palestina di Manado, Sulut, Sabtu pada 25 November 2023. Aksi tadi berlangsung damai dan aman, diakhiri dengan sholat asar berjemaah, sholat gaib, dan doa bersama untuk Palestina. Namun orang-orang buta sejarah yang membuat kekacauan. Ketika berpakaian adat lalu, semua mata melihat siapa yang radikal, siapa yang toleran, siapa yang biadab, siapa yang teroris. Ini yang katanya tanah adat Minahasa. Si tahu timau tumpu tahu. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Memang tidak ada bedanya dengan kami siap proses.
Tadi kami berada di dalam ambulans BSM ini, di dalamnya ada bendera Palestina dan bendera Tauhid. Karena suasana makin kacau, kami dipindahkan di tronton kontainer. Ambulans tadi dirusak, bendera Palestina dan bendera Tauhid dibakar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Ini jelas pelanggaran hukum. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi. Bendera Palestina dibakar penuh hina. Dalam aksi kami tidak menggunakan kata Yahudi, tidak menggunakan kata kasar, dan tidak membakar bendera apapun. Karena aksi ini adalah aksi damai membela Palestina yang dijajah oleh Israel. Kami membela semua umat agama yang terjajah di sana. Tidak hanya muslim, mereka yang keluar-keluar anti radikal, toleran, teroris, ternyata mereka membuktikan sendiri hari ini siapa yang demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Om Anto, anggota BSM, tengah kritis di rumah sakit Angkatan Laut setelah diperlakukan layaknya binatang oleh para manguni adat Makatana. Cukuplah Allah menjadi saksi atas apa yang tengah kami kerjakan. Semua bukti kami simpan. Kami tidak akan mengibarkan bendera putih layaknya mujahid, mati syahid atau hidup mulia. Allahu Akbar. Mereka menggunakan pakaian-pakaian adat ya teman-teman, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tidak dapat dibenarkan, tidak dapat dibiarkan juga. Artinya tidak dapat dibiarkan apa? Kalau ini dibiarkan, maka takutnya ke depan akan terjatuh korban-korban yang lain. Jangan sampai demikian. Di Palestina sana, kita berbicara tentang kemanusiaan. Kita bisa melihat sendiri teman-teman, kalau orang-orang di Indonesia ini, saya sangat menyayangkan sebenarnya dengan fenomena seperti ini. Kenapa harus menggunakan pakaian adat? Kenapa harus membawa bendera? Kalau memang istighosah bersama atau sholat berjemaah bersama, berdoa bersama atas ya keselamatan muslimin muslimat yang ada di sana itu salah, kenapa harus dengan cara kekerasan seperti ini? Ini sangat kacau ini ya. Ini sangat kacau. Saya melihat Palestina itu sangat terpukul ya. Kalau kita berbicara tentang perasaan itu sangat-sangat terpukul. Dan kita wajib iba di sini kepada orang-orang di sana. Iba terhadap kesejahteraan mereka, iba terhadap kehidupan mereka. Tetapi di dalam hal ini juga, kenapa rakyat di Indonesia ya malah seperti ini sifatnya? Mereka bukan untuk berperang, mereka hanya berdoa di sana teman-teman. Mereka berdoa. Kenapa sampai-sampai ada provokasi seperti ini? Kecuali mereka ingin memberantas orang-orang Yahudi di Indonesia. Tiba-tiba ada orang radikal di Indonesia, begitu. Kita cari dan geledah orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia, kita bantai mereka. Kecuali ada narasi seperti ini, baru kalian boleh membenarkan tindakan seperti ini. Tetapi tidak ada. Indonesia damai. Kenapa tiba-tiba kalian berpakaian adat sampai-sampai terjatuh korban seperti ini? Ya entah apapun isu yang di sana, tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Ya, tidak dapat dibenarkan sama sekali. Semoga pihak yang berwajib bisa segera melerai hal ini dan tidak terjatuh korban lagi. Kita tetap berdoa untuk kedamaian, ketentraman, dan keselamatan muslimin muslimat yang ada di Palestina. Amin. Allahumma amin.